Tidak bisa dipungkiri kalau aku mencintai juga Nyai Dia, jadi tidak mungkin aku mengakhiri semuanya. Lalu bagaimana dengan Siti? Aku juga mencintainya, dan kami tidak akan terpisahkan. Malahan rencanaku adalah merayu Nyai Dia untuk tetap membiarkanku bersama Siti, sementara hubungan kami tetap berjalan. Dan kiranya ia mau memberikanku harta yang dijanjikan agar aku dan Siti dapat hidup bahagia. Selang beberapa malam Nyai Dia kembali datang ke rumah. Kami berdua bermesraan di kamar belakang. Tidak lama kemudian ia menagih nafkah batin. Aku sempat menolaknya karena terakhir kali kami melakukannya, Yara masih keluar dari kemaluanku. Tapi Nyai Dia tidak mengindahkan penolakanku. Ia membuka baju dan meraba-raba tubuhku hingga akhirnya kami melakukannya juga. Hal itu berlangsung cukup lama. Nyai Dia tidak seperti biasa. Tubuhku sama sekali tidak ia lepaskan. Berkali-kali ia cium bibirku sampai menyedot nafasku. Hampir saja aku kehabisan nafas. Pada poin ini aku tidak tahu lagi apakah aku masih hidup atau tidak. Aku kehilangan koneksi terhadap ragaku. Seakan-akan jiwaku melayang-layang di udara. Sementara tubuhku dibuat bulan-bulanan, aku masih beruntung. Jiwaku seperti tertarik lagi ke dalam tubuh ketika aku sampai puncaknya. Aku terkulai lemah, dan Nyai Dia berbaring di sebelahku. Ia tersenyum puas sebelum kembali menghilang. Nyai Dia sempat bilang kalau ia tahu kalau ada seseorang yang ingin memisahkan aku dengan dia. Saat itu juga aku langsung tahu kalau yang dimaksud adalah Wak Ujang. Ia bilang kalau orang itu masih bersikeras, maka ia akan berhadapan dengannya. Bola mata Nyai Dia menyala merah ketika mengatakan itu. Tidak lama kemudian ia menghilang. Siti juga sempat menanyakan apa yang terjadi antara aku dan Wak Ujang. Sampai-sampai Wak Ujang marah-marah. Kukatakan kepadanya itu hanya masalah sepele saja. Siti tidak puas dengan jawabanku, tapi ia tidak protes. Soalnya Wak Ujang itu jarang marah-marah. Kalau sampai marah, berarti dia tahu ada sesuatu yang mengancam. Dia kan punya ilmu batin juga, kata Siti. Kabar duka datang dari Wak Ujang. Putrinya yang sedang mengandung 3 bulan keguguran di dekat sumur. Istri Wak Ujang menemukannya ketika ingin mengambil wudhu untuk sholat subuh. Jeritan sang istri langsung membangunkan Wak Ujang. Keduanya langsung membawa putri mereka ke klinik menggunakan mobil pickup yang biasa membawa sayuran ke pasar. Setelah beberapa lama ditangani, bidan yang didampingi dokter umum mengabarkan kalau janin di dalam kandungan putri Wak Ujang tidak bisa diselamatkan. Wak Ujang dan istrinya menangis, sedangkan putrinya terpukul. Begitu matahari meninggi, Wak Ujang mengabarkan mantunya yang bekerja di Jakarta. Sore harinya sang menantu sudah ada di klinik mendampingi istrinya yang masih harus menjalani proses penyembuhan. Di saat yang sama Wak Ujang menyambangiku ke pasar. Ia menarikku dari toko ke gang dekat tukang daging. Ia menunjuk-nunjuk hidungku sambil menuduh akulah pembawa malapetaka di keluarganya. Katakan kepada istri gaibmu, saya tidak akan tinggal diam, ancam Wak Ujang kemudian pergi. Aku hanya bisa melongo bersama dengan beberapa pedagang pasar yang sama-sama bingung dengan apa yang terjadi. Ketika aku pulang ke rumah, semua baru jelas. Siti yang baru pulang dari rumah Wak Ujang menceritakannya kepadaku. Menurut Siti, putri Wak Ujang sebelumnya bilang kalau saat tengah malam ia diteror oleh lelaki misterius yang kadang menyerupai suaminya. Begitu didekati, sosok itu berubah jadi sosok makhluk besar, bernapas besar, dan menggeram. Putri Wak Ujang juga mendengar suara bayi menangis. Tidak hanya satu, tapi puluhan bayi menangis di telinganya. Puncaknya Putri Wak Ujang melihat rombongan orang membawa obor di depan rumahnya. Orang-orang itu berwajah gelap dan tidak memiliki bola mata. Putri Wak Ujang mencoba membangunkan istri Wak Ujang, namun gagal, sehingga ia berlari ke belakang dan terpeleset, lalu jatuh di dekat sumur hingga keguguran. Wak Ujang sedang berada di desa sebelah untuk mengurus jual beli tanah saudaranya.
jadi tidak ada orang yang bisa menolong. Itu jadi penyesalan terbesar Wak Ujang. Ia telah kehilangan cucunya dan kini siap perang melawan Nyai Dia. Hasrat untuk membalas dendam kuat di dalam dirinya. Di sisi lain, Nyai Dia pun tidak kalah. Ia menyiapkan para pasukannya untuk melawan Wak Ujang. Pertempuran itu terjadi saat tengah malam di atas bukit dekat rumah. Malam itu aku mendengar suara-suara aneh dari jauh. Aku turun dari tempat tidur dan memeriksa melalui jendela. Di atas bukit sana aku melihat cahaya merah. Segera saja aku menyelinap keluar tanpa sepengetahuan Siti. Kudaki bukit itu dan menemukan Wak Ujang berdiri di hadapan Nyai Dia. Ia memegang keris siap untuk menyerang Nyai Dia. Sementara Nyai Dia berdiri tegap, sama sekali tidak takut dengan Wak Ujang. Pertempuran mereka berlangsung cepat. Cahaya merah yang menyilaukan meliputi mereka. Begitu juga suara-suara menggelegar mirip suara petir. Wak Ujang sempat melirik kepadaku sebelum akhirnya sebuah cahaya merah datang ke arahku dan melemparku dari tempat persembunyiannya. Aku terpental cukup jauh dan terbangun di tempat tidurku sendiri. Aneh. Matahari sudah tinggi. Siti menyambutku ketika aku keluar kamar. Ia menyuruhku mandi karena sudah terlambat pergi ke pasar. Bagaimana bisa aku kembali ke kamarku, padahal semalam aku berada di atas bukit sana. Lalu bagaimana nasib Wak Ujang? Semuanya seperti mimpi, tapi aku tidak percaya kalau semua itu adalah mimpi. Aku tidak berani cerita ke Siti, jadi kusimpan saja sendiri sambil mencari tahu apa yang terjadi dengan Wak Ujang. Pertarungan Wak Ujang dan Nyai Dia ternyata terjadi di alam gaib. Itu terkonfirmasi dari keterangan Siti yang mengatakan bahwa malam ketika itu terjadi aku tetap di kamar. Namun tetap saja aku ingin mendatangi Wak Ujang untuk menegaskan apa yang terjadi, sekaligus mengorek keterangan lebih lengkap. Aku menemui Wak Ujang di rumahnya. Kala itu rumahnya sepi. Anak, istri, dan menantunya menginap di rumah mertuanya. Berbeda dengan ketika terakhir kali bertemu. Wak Ujang terlihat merenung di beranda rumahnya. Aku bisa melihat seberkas kesedihan di matanya yang keriput. Aku memberikan salam dan duduk di sebelahnya. Ia menyambut dengan baik dan menawari minuman yang kemudian aku tolak. Langsung saja ke pokok permasalahan dan Wak Ujang menjawab dengan tegas kalau pertarungan itu benar terjadi. Ia dirundung rasa dendam malam itu dan dengan sembrono melawan Nyai Dia. Pertarungan mereka seri, tapi akibat pertarungan itu para demit di hutan marah. Mereka menganggap Wak Ujang telah berani lancang mengobrak-abrik alam mereka. Tiap semesta ada kode etik dan batasannya, dan saya telah melewati itu. Saya salah besar, kata Wak Ujang. Sekarang saya harus menerima akibatnya. Wak Ujang berkata lagi. Entah apa maksudnya, aku menanyakan lebih lanjut kepadanya. Namun ia bilang kalau semuanya diserahkan kepadaku. Wak Ujang tidak akan ikut campur lagi. Jadi jika aku memang ingin melanjutkan pernikahan itu atau tidak, ia sudah sebodoh amat. Tapi kamu harus ingat, pernikahan itu ada resikonya dan kamu juga harus memperhitungkan sedang berhadapan dengan siapa. Kadang dedemit itu pintar memanipulasi perasaan manusia hingga mereka terjebak dalam lembah kenistaan. Aku diam saja, tidak berani menjawab. Jujur aku merasa ucapan Wak Ujang terlalu berlebihan dan tidak logis. Aku dan Nyai Dia saling mencintai, hanya saja alam kami berbeda. Dan aku yakin ada jalan tengah untuk semua ini. Sebelum aku memutuskan untuk pamit, Wak Ujang memberitahuku bahwa perlindungan yang ia taruh di rumah dan dalam diri Siti itu sudah ia cabut. Kini Nyai Dia bisa berbuat apapun sesuai kehendaknya. Pantas saja Nyai Dia terlihat takut kepada Siti. Ternyata pagar dari Wak Ujang lah yang berperan. Biar bagaimana Siti itu saudara saya, dan saya wajib melindunginya. Namun sekarang saya tidak bisa lagi melindunginya. Nasib Siti ada di tangan kamu. Kalau ada apa-apa terjadi kepadanya, maka darahnya ada di tangan kamu.
kata Wak Ujang padaku. Aku tidak terlalu ambil pusing dan cepat-cepat meninggalkan rumah Wak Ujang. Begitu sampai di rumah, aku disambut Siti dan kami makan siang bersama. Siti mengatakan bahwa pagi ini ia merasa punggungnya berat dan ada yang aneh dengan organ kewanitaannya. Ketika aku tanya lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kemaluannya terasa panas seperti terkena sambal. Berulang kali ia mencucinya tapi tetap saja tidak hilang. Anehnya rasa panas itu hilang tiba-tiba. Aku katakan kepada Siti bahwa bisa saja itu lantaran ia lupa cuci tangan setelah masak. Dan biasanya memang panas terkena cabai itu lama hilangnya, jadi tidak perlu khawatir. Siti pun paham dan tidak lagi mengeluh padaku. Pada malam harinya Nyai Dia datang dengan rombongan manusia obor dan beberapa wajah asing. Ia mengatakan bahwa sekarang rumahku adalah rumahnya juga dan para bawahannya akan menjaga kami berdua agar tidak ada lagi orang yang mengganggu. Aku mengangguk saja dan malam itu kami berhubungan lagi lama sekali dan setelah selesai giliran hidungku yang mengeluarkan darah segar. Suasana rumahku berubah total. Udara yang tadinya segar dan sejuk lantaran berada di tengah hutan dan persawahan, kini jadi panas dan pengap seperti kamar tidak berjendela. Aku pun jadi tidak nyaman tinggal di dalamnya. Tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Tiap kali aku meninggalkan rumah untuk bekerja di pasar, tubuhku mendadak lemas, kepala pusing, dan pundak berat. Anehnya semuanya hilang begitu aku sampai di rumah. Lantaran kondisi itu aku kerap izin pulang pada siang hari.